Awal musim penghujan di Gunung Semeru selalu menjadi masa yang sibuk bagi tim SAR setempat. Jalur pendakian sering kali menjadi licin dan berbahaya, sehingga banyak pendaki yang memerlukan bantuan. Namun, kabar yang diterima pagi itu berbeda. Seorang pendaki bernama Rico, pemuda berusia 25 tahun, dilaporkan hilang sejak 3 hari lalu. Laporan datang dari rekan-rekan pendakinya yang telah turun ke base camp, mengungkapkan kekhawatiran mereka karena Rico tidak kunjung kembali. Rico adalah pemuda yang dikenal penuh semangat. Ia sering mendaki gunung untuk mencari ketenangan di alam. Namun, kali ini keberaniannya membawa masalah besar. Kepala tim SAR, Pak Junaidi, seorang pria 45 tahun dengan pengalaman lebih dari 2 dekade, langsung memimpin rapat darurat. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Semakin lama dia hilang, semakin kecil peluang kita menemukannya dalam keadaan hidup, katanya dengan tegas. Pak Junaidi membagi tim menjadi 3 kelompok. Tim pertama, dipimpin oleh Andi, bertugas menyusuri jalur pendakian utama hingga Arcopodo. Andi adalah anggota muda yang baru bergabung setahun lalu, tetapi semangatnya tidak diragukan. Tim kedua, yang dipimpin Pak Junaidi sendiri, akan menuju kawasan Kalimati. Tim ketiga akan menyisir area Blank 75, jalur yang terkenal dengan rintangan bebatuan dan hutan lebat. Cuaca tidak mendukung sejak awal. Langit mendung dan hujan deras turun sepanjang hari, membuat jalur pendakian menjadi licin dan berbahaya. Namun, semangat para anggota SAR tidak surut. Mereka membawa peralatan lengkap seperti GPS, alat komunikasi, tali pengaman, dan makanan darurat. Perjalanan dimulai dengan penuh harapan, meski tantangan sudah menghadang di depan mata. Hari pertama pencarian tidak menghasilkan hasil yang signifikan. Di kawasan Arcopodo, Andi dan timnya hanya menemukan jejak sepatu yang sudah bercampur lumpur. Sementara itu, tim Pak Junaidi menghadapi longsoran kecil di dekat Kalimati, memaksa mereka berhenti sejenak untuk memastikan jalur aman. Meski begitu, semangat tim tetap terjaga. Kita harus terus bergerak. Dia masih di luar sana, menunggu kita, kata Andi kepada anggota lainnya. Di base camp, suasana penuh kecemasan. Ayah Rico, Pak Sumantri, duduk gelisah di depan tenda posko SAR. Saya yakin tim Bapak akan menemukannya, katanya kepada Pak Junaidi saat memberikan pembaruan perkembangan. Meski berusaha tenang, raut wajahnya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Di sisi lain, teman-teman Rico hanya bisa menunggu dengan harapan bahwa sahabat mereka akan kembali dengan selamat. Hari kedua dan ketiga pencarian semakin berat. Hujan deras membuat pandangan terbatas, dan suhu dingin mulai mempengaruhi fisik para anggota SAR. Namun, di tengah semua itu, mereka menemukan petunjuk baru, bekas api unggun kecil yang sudah padam di kawasan Blank 75. Tanda ini memberi mereka harapan bahwa Rico mungkin masih hidup dan bertahan di lokasi tersebut. Pada hari keempat, salah satu anggota tim mendengar suara samar meminta tolong. Suara itu terdengar lemah di tengah gemuruh angin, tetapi cukup jelas untuk membuat mereka berhenti dan memusatkan perhatian. Dengan penuh semangat, mereka mengikuti arah suara tersebut. Setelah menempuh medan yang terjal dan licin, mereka akhirnya menemukan Rico di bawah tebing kecil, duduk lemah dengan tubuh penuh luka. Pak Junaidi segera mendekati Rico, memberikan air dan makanan darurat. Kamu aman sekarang. Kami di sini untuk membawamu pulang, katanya dengan suara tenang. Rico menangis haru, mengungkapkan rasa syukur sekaligus penyesalan karena tidak mengikuti jalur yang benar. Ia bercerita bahwa dirinya tersesat setelah mencoba jalur alternatif tanpa memberi tahu teman-temannya.
Riko bertahan hidup selama 7 hari dengan meminum air dari sungai kecil dan memakan buah liar. Malam-malam yang dingin hampir membuatnya menyerah. Namun, ketika ia mendengar suara tim SAR mendekat, ia tahu harapannya belum sepenuhnya hilang. Andy, yang membantu membalut luka Riko, berkata, "Kamu kuat sekali bisa bertahan sejauh ini. Sekarang giliran kami yang membawamu pulang." Proses evakuasi tidak mudah. Karena kaki Riko cedera parah, ia harus dibawa menggunakan tandu. Jalur yang licin dan curam menjadi tantangan besar. Beberapa kali, tali pengaman hampir putus akibat medan yang berat. Namun, kerja sama tim membuat semua rintangan bisa dilalui. Fokus dan hati-hati. "Kita harus pastikan semuanya selamat," ujar Pak Junaidi kepada timnya. Perjalanan turun memakan waktu lebih dari 2 hari. Ketika akhirnya tiba di base camp pada hari ke-7, tangis haru pecah. Pak Sumantri memeluk anaknya dengan erat, sementara teman-teman Riko tak henti-hentinya mengucapkan syukur. Tim medis segera membawa Riko untuk mendapatkan perawatan, memastikan ia pulih dari luka dan dehidrasi. Setelah pulih, Riko memutuskan untuk bergabung menjadi sukarelawan dalam komunitas pendaki. Ia aktif memberikan edukasi tentang keselamatan di gunung, mengingatkan para pendaki agar tidak meremehkan risiko alam. "Saya hidup kembali berkat tim SAR. Ini adalah kesempatan kedua yang harus saya gunakan dengan baik," katanya dalam sebuah wawancara. Bagi tim SAR, misi ini menjadi salah satu yang paling berkesan. Mereka tahu pekerjaan ini penuh risiko, tetapi menyelamatkan nyawa adalah tujuan utama mereka. Pak Junaidi dan Andi melanjutkan tugas mereka dengan semangat yang tidak pernah surut, siap menghadapi tantangan berikutnya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap tragedi, ada orang-orang yang berjuang tanpa pamrih untuk menolong sesama. Tim SAR adalah pahlawan yang jarang terlihat, tetapi selalu ada di saat paling genting. Untuk mereka, setiap nyawa yang selamat adalah bukti bahwa kerja keras dan pengorbanan tidak pernah sia-sia.